Hai guys, selamat datang di Aqua Talk atau Podcast with Alumni. Perkenalkan, aku Sandrina Aulia Prameswari, mahasiswi Aquakultur Angkatan 2023 yang akan menjadi moderator pada podcast hari ini. Di episode kali ini, aku nggak sendirian dong, dan di sini juga aku mau membahas tentang pengalaman magang dan prospek kerja di bidang aquakultur. Dan di sini aku ditemani dengan narasumber yang bakal menginspirasi kita, yang juga merupakan alumni dari mahasiswa aquakultur. Oke, langsung aja ya. Halo Kak Ahmed. Gimana nih Halo, Kak kabarnya hari ini? luar biasa baik ya dan juga rada nervous juga ya karena kan Oke, ini diundang sama adik-adik sendiri jadi ya excited sih tentunya. oke. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, boleh nggak sih Kak perkenalan lagi ke kita semua? Oke, baik ya untuk namaku sendiri itu Ahmad Mahodis Safil Mubarot, biasa dipanggil tuh Ahmed sama teman-teman di FPIK Unsud gitu. Dan aku kebetulan alumni Aquaculture yang lulus di tahun 2024 kemarin. Oke, salam kenal Kak Ya, Ahmed. salam kenal juga Sandrina. Oke, nah Kak Ahmed ini aku dengar-dengar punya pengalaman magang yang luar biasa ya, dan hari ini mau berbagi insight-nya ke kita semua. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, boleh di-spill dikit nggak kesibukan Kakak akhir-akhir ini ngapain aja sih? Kebetulan Lebaran kemarin aku resign dari pekerjaan terakhirku Oh, yang dimana itu ada di industri kreatif dan aku memutuskan untuk lebih menggali apa ya seluruh passion aku sih di saat ini gitu, kayak mengembangkan bisnis kuliner juga, terus juga mengembangkan di bidang kreatif juga, dan pastinya tentu perikanan lagi dikembangin juga gitu, pokoknya oke. lagi berkutat dengan idealisme aja. Keren banget Kak. Berarti ini lulusan aquaculture tuh sebenarnya udah disiapin buat sibuk sama produktif gitu ya Kak? Gimana ya, kalau itu tergantung orangnya lagi ya, Iya. tapi yang penting kalau mau sibuk ya harus sibuk biar gimana ya, biar output yang diterima juga lebih baik. Oke. Nah Kak, untuk tema Aqua Talk kita pada hari ini itu adalah How My Internship Open the Doors in the Aquaculture Industry. Jadi hari ini aku bakal nanya-nanya seputar dunia magang dan bagaimana pengalaman itu berpengaruh ke karir nih Kak. Nah, pertama boleh dong Kak ceritain gimana pengalaman magang Kakak yang dulu-dulu mulai dari di mana, terus ngerjainnya apa aja gitu. Oke, dulu tuh untuk pengalaman magang aku sebetulnya di FPK nih termasuknya masih jarang ya untuk magang ya. Karena dulu lebih banyak di kepanitiaan sama organisasi juga, tapi kalau pengalaman magang itu pertama kali di BLU PPB Karawang dulu. Dan itu termasuk magang mandiri yang cukup singkat, itu cuma 2 minggu doang kalau nggak salah ya. Dan itu pengalaman magang pertama yang diajak sama temen. Jadi waktu itu tuh aku nggak pernah ada kepikiran magang, itu di kalau nggak salah di semester 4, di akhir semester 4 akhirnya diajak sama teman-teman dan aku mau aja. Dan itu menarik karena di Karawang itu kan bisnisnya si budidayanya itu banyak, dari yang ada udang faname, ada ikan nila, terus ada sidat juga, yaitu termasuk salah satu balai yang memproduksi sidat itu di Karawang itu. Jadi cukup menarik tuh untuk teman-teman kalau mau Karawang di situ, mau Karawang di situ lagi, mau magang di Mau Karawang magang di itu gitu ya. Karawang, iya. Tapi ya tantangannya kalau memang magang di situ di Karawang itu aksesnya susah karena itu jauh dari perkotaan Oh, dan itu menantang. Terus yang kedua itu terakhir karena aku termasuk ikut program MBKM, mm-mm. itu aku magang di CV Cemara Sewu Sumber Rejeki, itu ada di Nusa Bungu Cilacap gitu. Dan itu fokusnya di pembesaran udang faname. Pembesaran udang. Berarti yang di Cilacap itu cuman pembesaran udang fokusnya ya Kak? Iya, pembesaran udang fokus. Oke, nah ini kan tadi Kak Ahmed udah cerita nih, pengalaman magangnya ada di dua tempat gitu ya Ya, Kak. Nah, mungkin bisa kasih tips nggak sih Kak, gimana caranya kita buat milih tempat magang yang bagus gitu? oke. Ini menarik. Karena dulu ini baru saya pikirin setelah justru magang di CV Cemara Sewu ya. Ini baru saya pikirin kalau wah kayaknya besok-besok kalau saya mau magang lagi harusnya di tempat yang seperti ini udah ada Hmm, kriterianya gitu. Ternyata saya lulus duluan jadi nggak pernah magang gitu kan. Jadi untuk magang itu tipsnya adalah untuk mencari tempatnya, yang penting itu tergantung kemampuan kalian. Kayak misal dari segi kita bicara dari ekonomi dulu ya. betul. Dari ekonomi katakanlah kita bukan orang yang banyak uang, ini realistis saja ya, kita nggak punya banyak uang dan nggak mungkin nih untuk transport ke sana atau untuk hidup di wilayah Iya, tertentu. betul. Jadi cari yang deket-deket aja, kemudian yang aksesibel gitu loh. Jadi itu kan memudahkan dari segi ekonomi. Kemudian kalau dari segi ekonomi juga nanti campurnya itu ke ini,
ada satu tips kalau kalian mau milih tempat itu yang penting ada Alfamart-nya Iya betul sih Kak. Apalagi atau anak-anak minimarket sekarang ya. apapun lah, karena itu kenapa ya? Emang Jadi gampang kan iya mau betul. kemana-mana mau hidup apapun di situ yang penting ada minimarket di Iya situ jadi betul. gampang. Gitu. Jadi pikirkan dari segi itunya. Karena kalau nanti kalian udah di situ dan juga udah memutuskan untuk magangnya lama berbulan-bulan itu cukup menyiksa tentunya Iya. kalau memang kita sudah sering hidup di kota gitu kan. Iya betul banget Kak. Kemudian kalau bisa itu cari tempat magang yang udah bekerja sama dengan kampus. Hmm, Karena itu akan lebih dimudahkan sama kampus juga dan nanti sananya juga untuk menerima kita iya sih. sebagai internee itu lebih gampang lagi gitu. Kemudian yang pasti produksinya itu sesuai apa yang kita inginkan. Kayak contohnya kita dari semester 1 atau semester 2 udah memutuskan di aquaculture itu ingin bergerak di ikan hias. Carilah tempat yang ada produksi ikan hiasnya. Kalau memang ingin di udang faname ya cari yang udang faname atau mungkin di komoditas-komoditas lain. Nah, itu cari tempatnya itu. Itu sih. Wow, seru banget ya. Tuh, teman-teman tips dari Kak Ahmed mungkin boleh dicatat ya. Nah, terus nih Kak, kan tadi udah ada tips-tips milih tempat magangnya. Kira-kira kalau di tempat magang itu ada syarat-syarat tertentu nggak Kak? Kayak apa aja yang harus dipersiapkan kita syarat-syaratnya? Sebetulnya hampir semua tempat magang itu syaratnya nggak terlalu sulit. Sebetulnya ya. Kalau kita magangnya di tempat seperti balai, itu syaratnya cuma paling surat dari kampus aja. Udah sekedar itu, terus nama-namanya siapa, terus kita obrolkan ke sana. Di sana ada lagi siklus budidaya atau enggak, pasti itu nanti bisa diterima. Cuma untuk beberapa tempat magang yang bekerja dengan kampus itu, biasanya dia cuma ingin menerima mahasiswa yang diserahkan oleh Ya. kampus dan itu nanti regulasinya ada di kampus entah kalian mendaftar ke komisi MBKM atau ke dosen yang punya project di sebuah tempat magang itu gitu. Jadi syarat-syaratnya sebenarnya sederhana sih kayak gitu. Oke. Nah, tadi yang Kakak cerita nih kan ada dua tempat magang ya, Kak. Ya, Nah, kalau magang lapangan itu, Kakak pernah nggak sih, Kak, magang di tempat magang yang seperti lapangan gitu? kalau dua tempat magang itu kebetulan sebagai field staff juga. Jadi Karawang saya sebagai field staff di situ. Kalau junior di tambak tuh sebagai anak kolam. Mhm. Ya, gitu anak kolam. Jadi setiap harinya ya ngasih makan ngasih makan ikan lagi, ngasih makan udang gitu kan. Terus kita juga dia apa namanya? Diajarin untuk cara ngatur formulasi pakannya gitu untuk di tempat magang Karawang. Kalau di Cepaka Sewu sendiri itu lebih intens lagi. Karena itu kan MBKM dilakukan selama 1 semester juga. Jadi ya itu full lapangan semua dari cek anco katakanlah. Terus kemudian cek kualitas air setiap harinya. Kemudian diajak buat formulasi pakan, kemudian untuk cek ini kalau malam DO gitu ya, kemudian untuk ambil sampel di IPAL, pokoknya segala macamnya sampai panen itu sampai pembersihan kolam lagi di sana dilakukan gitu. Oke, berarti di situ kan kalau di magang lapangan itu kita juga ikut produktif ya Kak. Iya. Nah, tapi nih teman aku tuh pernah cerita Kak, katanya dia pernah magang lapangan, tapi kebanyakan itu pekerjaan itu udah dilakuin sama pegawai yang di sana. Jadi dia di sana itu cuma kayak diem dan bingung. Nah, mungkin menurut Kak Ahmed itu kita harus bersikap seperti apa yang benar gitu Kak? Oke. Jadi ini enaknya anak magang. Ini bisa dikatakan enaknya ya. Kenapa dibilang enaknya? Karena kita itu cenderung di sana bukan diperlakukan sebagai pekerja, tapi dilakukan sebagai mahasiswa yang kunjungan. Jadi lumrahnya di sana itu pasti kita dihormati, dari yang pegawai terbawah sampai bahkan ke tahap teknisi pun itu kita dihormati di sana gitu. Nah, tipsnya bagaimana kalau misal kita udah bingung tapi sebenarnya kita pengen kerja? Nah, itu udah pertama nih ya. Mungkin dia udah nanya ke teknisi atau asisten teknisi atau siapanya belum gitu. Yang in charge di situ. Kalau memang udah nanya tapi tetap nggak dikasih pekerjaan berarti kalian sebagai pengamat itu sebagai posisi pengamat di situ udah cukup baik. Jadi untuk kalau misal penelitian apa ya? Observasi sih. Jadi lebih ke tanyain aja bagaimana prosedur di apa namanya di tempat magang itu berjalan tuh bagaimana. Itu lebih baik seperti itu daripada nggak ngapa-ngapain kan. Jadi itu nanti bisa buat kita catatan kalau misal nanti di tempat magang selanjutnya itu bisa buat bahan diskusi ataupun bahan perbandingan sama di tempat magang yang selanjutnya gitu. Kalau misal di sini tuh dulu kayak gini kayak gini kayak gini, di sini kayak gimana. Nanti kan kita punya perspektif baru gitu. Iya. Kalau memang di sana tidak diberi pekerjaan. Cuma
Kalau memang sudah tidak diberikan hak ilmu sebagai anak magang, itu menurut saya tempat magangnya udah nggak worth it sih. Iya, Gitu aja betul sih. sih, Kak. Karena kita sebagai anak magang itu punya punya hak untuk diberikan ilmu gitu. Iya, betul. Apalagi kita magang itu buat nyari pengalaman kan, Iya, Kak. betul. Nah, mungkin ini temanku itu bilang dia tuh mau inisiatif tapi takut dianggap nggak sopan gitu loh, Kak. Kayak mau Oke. nanya-nanya gitu. Tapi mungkin lebih baiknya kita observasi ya, Kak. Iya, observasi aja, ditanya-tanyain. Kayak misal ada nih kayak pemantik yang buat penasaran. Kayak contohnya waktu itu saya pernah nanya soal kenapa ada kolam yang dipisah, kenapa ada benih yang asalnya dari berbeda tempat, kenapa nggak cuma dari satu tempat aja, misal dari perusahaan A gitu. Ternyata di tempat magang itu kan ada dua perusahaan yang menyediakan benihnya. Terus ya itu nanti kan dijawab sama Iya. orang-orangnya kan. Ternyata kalau untuk menggunakan dua benih dari tempat berbeda itu prosedur dari pemerintah ternyata. Jadi kita Hmm. tahu lagi gitu. Ternyata kalau setiap tambak itu nggak boleh melakukan apa istilahnya itu kapitalisasi ya tapi. Jadi setiap tambak itu hanya diperbolehkan maksimal kalau tidak salah ya perlu dicek cross check lagi itu 60% penggunaan dari suatu balai Oh, benih. iya. Nah gitu. Jadi sisanya baru dari perusahaan lain. Kan kayak gitu kan jadi dapat ilmu Iya, baru jadi ilmu gitu. baru, udah jadi Iya, jelas gitu ya, Kak. betul. Oke, tapi kan kebanyakan tuh yang ikut magang mungkin karena nggak dikasih job desk itu dia jadi malu-malu gitu loh, Kak, mau Iya. nanya. Mungkin kembali lagi ke masing-masing individu ya, Kak, Iya, untuk betul. bertanya. Oke. Nah, terus nih, dari pengalaman magang Kakak itu apakah untuk daftar magang itu ada tahap wawancara, Kak? Kalau saya dulu bentar, samar-samar ingatan saya kayaknya nggak ada deh. Oke, nggak Nggak ada ada, ya, nggak Kak. ada. Jadi waktu MBKM pun itu cuma menyerahkan beberapa berkas yang diminta, habis itu langsung dapat tempatnya gitu. Oke, nah kalau nggak ada wawancara, biasanya di akhir sesi itu ada presentasi gitu atau pengumpulan laporan dari magangnya tersebut? Kalau magang mandiri itu tidak ada. Tidak ada. Oke. Tergantung ya. Mm-mm. Itu kan biasanya kalau di kampus lain seperti IPB itu ada semacam mata kuliah yang memang dia mengharuskan untuk magang. Tapi perlu cross check lagi. Iya, Saya waktu itu oke. ketemu teman-teman magang saya di Karawang itu dari IPB. Dia memang itu program dari mata kuliahnya kalau tidak salah ya. Dan mereka memang diwajibkan untuk membuat laporan setelah masa magang itu dan itu dilakukan waktu libur semester kan. Jadi kalau di Unsur sendiri sepengalaman sih nggak ada. Oke. Nah, nih Kak, Eh kan sorry, oh, kecuali oke. kalau misal buat KP ya. Kalau Iya, KP itu pasti harus pasti. laporan. Ya. Oke, ya. Nah, ngomong-ngomong soal KP nih Kak, kan sekarang anak-anak angkatan 2023 itu udah persiapan untuk KP kan Kak. Terus Ya. juga dari adik-adik 24 juga udah mulai kepo nih buat magang-magang. Nah, kalau untuk KP sendiri ini persiapannya apa saja sih Kak? Yang harus dipersiapkan sebelum untuk kita mendaftar KP gitu-gitu. KP itu kan ada syaratnya ya, Iya, berapa minimum SKS. Itu yang pasti iya. coba dicari dulu masih ada nilai yang masih D atau enggak gitu. Kalau misal mau ngulang ya silakan ngulang dulu baru eh, KP gitu. Oke, berarti kalau misalkan kita punya nilai D gitu, belum bisa, Sebenarnya bisa, cuma daripada kalian fokusnya teralihkan, iya, lebih baik mengulang ngulang dulu. yang masih kurang dulu. Karena KP itu kan termasuknya tugas akhir ya. Iya, Jadi itu dilakukan sebelum skripsi, satu semester sebelum skripsi itu udah cukup oke daripada kalian di tengah-tengah masa perkuliahan gitu di tahun ketiga, terus tahun ketiga, tahun kedua itu langsung udah ngambil KP. Itu menurut saya jadi gimana ya? kurang efisien Kurang mungkin. greget aja gitu. Oke. Jadi biar sekalian gitu. Jadi masa-masa akhir kuliahnya dipenuhi dengan tugas akhir. Iya, oke. Berarti tadi kan kita harus ngecek dulu SKS kita itu udah Ya. mumpuni apa belum. Terus mungkin alur yang pertama itu gimana, Kak? Apakah kita berkonsultasi dengan dosen PA dulu atau menentukan judul atau bagaimana? Ya, betul. Jadi berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik pasti kira-kira ini udah ideal belum untuk KP. Kemudian kalau nggak salah, kalau saya MBKM kan dapat pembimbing langsung ya. Jadi udah dibagi sama komisi MBKM. Hmm, Jadi untuk mendapatkan pembimbing KP-nya itu langsung ditentukan sama komisi MBKM. Dan itu cukup mempermudah daripada kalau yang saya tahu infonya, misal kalian ingin magang mandiri untuk KP harus cari pembimbing sendiri gitu ya. iya, Kayaknya ya, gitu betul. ya. Dan itu makanya ikut MPKM lebih mudah sih. Terus untuk terkait judul perlu ditentukan. Yang penting kalian sesuai apa ya, kesukaan aja. Jadi Iya. kalian ngerjain pun senang. Oke, berarti kita
nentuin judul dulu, habis itu berkonsultasi ke dosen pembimbing akademik, habis itu baru ke langkah selanjutnya. Nah, untuk ini Kak, penyusunan laporan, itu tuh apakah penyusunan laporan KP itu ada formatnya atau kita melakukan sendiri gitu? Oke, ini menarik. Ini menarik sekali. Jadi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsut itu punya format TA. Oh iya, Ada tuh, ada panduan untuk pedoman apa ya? Namanya pedoman filenya kalau nggak salah. Pedoman tugas akhir FPIK FPK Unsut. Itu setiap berapa tahun tuh diperbarui. Jadi memang ada formatnya di situ khusus. untuk laporan. Nanti penulisannya bagaimana, terus untuk mekanisme penulisan citasnya itu bagaimana, di situ udah di apa ya namanya? Udah dirangkum lah untuk bagaimana penulisannya. Kemudian di situ kan ada penggunaan Mendeley. Iya, Nah, itu menarik ya karena dulu sempat heboh tuh disuruh pakai Mendeley segala iya, macam. Dan Mendeley itu FPK punya formatnya sendiri betul untuk Kak. softwarenya. Berarti udah ada penyuluhan soal itu ya? Untuk penyuluhan soal itu Mendeley ada dulu. Mm. Jadi memang kalau teman-teman yang belum ikut penyuluhan perlu digarisbawahi kalau Mendeley itu ada dua. Nah, kalau buat format TAFPIK itu dulu waktu saya skripsian itu masuknya di Mendeley yang versi lama, Mendeley desktop apa ya, Iya, yang pokoknya tampilannya masih jadul banget lah iya, yang gitu. Terus terkait, oh ya aku juga mau menyambung soal tadi judul. Sebaiknya kalau memang KP itu nih sebenarnya tergantung lagi pembimbing KP-nya mau siapa. Cuma kalau pengalaman saya banyak dosen itu yang menyarankan untuk KP itu berbeda dengan skripsi. iya, Karena kadang-kadang mahasiswa itu bikin KP itu malah justru kayak skripsi. iya betul Kak. Jadi bedakan data data apa ya? Data yang diperoleh untuk KP sama data yang diperoleh untuk skripsi itu berbeda. Kalau KP itu lebih ke metode, lebih ke sistematika, dan kalau skripsi itu lebih ke angka, data dan segala macamnya gitu. Jadi itu perlu digarisbawahi untuk judulnya ya. Dan usahakan cari yang topiknya itu simple. Kadang ada bukan kadang malah sering orang tuh menggunakan topiknya judulnya tuh pembesaran udang faname katakanlah gitu, Iya, teknik pembesaran udang faname. Boy, nih kalau misal diperhatikan ya, teknik pembesaran udang faname itu dari apa? Dari pembersihan kolam. Pembersihan kolam tuh ada tekniknya sendiri. Kalian harus menjabarkan nanti untuk pembersihan kolam tuh gimana. Terus yang kedua, cara menebar benih. Yang ketiga, itu nanti cara formulasi pakan segala macamnya sampai panen. Itu kalian harus menuliskan di KP kalian, dan itu metode yang harus dibandingkan dengan studi literatur. Mau setebal apa KP kalian? iya, Gitu, itu eh apa ya? Base pikirannya tuh kayak gitu. Jadi carilah yang simple. Kayak contoh dalam satu topik. Mungkin boleh ya kalau misal teknik menebar benih udang faname itu mungkin boleh. Karena itu nanti lebih ringkas dan kalian bisa lebih maksimal untuk membandingkan data-data yang diperoleh dengan studi literaturnya. Gitu. Itu tips sih buat iya, mungkin boleh dicatat ya lagi ya teman-teman teman-teman. tipsnya. Oke, terus kan tadi kayak pembahasan gitu Kak. Nah, pengambilan data untuk data laporannya itu bagaimana? Karena kan mungkin dari angkatan 23 yang mau KP ini belum tahu Kak, misalkan magang, datanya tuh nanti diambilnya bagaimana, terus nanti dimasukkan ke laporannya itu seperti apa. Ya, tadi menyambung yang tadi. Kalau data KP itu data angka itu hanya secondary dan primary-nya itu kalian kan metodenya observasional dan studi literatur. Bagaimana cara melakukan observasionnya? Itu adalah dengan wawancara. Dengan wawancara kepada orang-orang terkait di situ dan kalian juga metodenya itu adalah partisipasi langsung. Gitu. Jadi udah wawancara dan partisipasi langsung. Wawancaranya itu ya kalian tadi untuk menanyakan. Contoh, kalau dalam KP saya dulu itu adalah teknik deteksi bakteri Vibrio sp pada hepatopankreas udang faname di CP Cemara Sewu gitu ya. Jadi yang saya tanyakan khususnya adalah kepada analis laboratorium. Nggak mungkin dong saya nanya ke anak kolam, nggak mungkin. Nah itu, jadi siapa yang diwawancara? Dan itu nanti kalian harus susun di metode itu pertanyaannya apa aja. Pertanyaan untuk deteksi Iya. bakteri Vibrio itu. Mulai dari metodenya apa, terus nanti apa saja yang dikumpulkan, terus menggunakan media bakteri apa, pokoknya sedetail mungkin dari satu topik itu. Dan itu nanti datanya adalah berupa jawaban-jawaban pertanyaannya yang kemudian nanti dikemasnya itu secara deskriptif di bagian hasil.
di bagian hasil. Iya. Jadi prosedur untuk mendeteksi bakteri Vibrio itu di bagian hasil dijelaskan semuanya. Kayak kalian justru kalau kayak menulis metode pada laporan praktikum gitu ya. Tapi ini di bagian hasil. Bagian hasil kalian menulis bagaimana aja, mungkin dari deteksi Vibrio atau mungkin dari pemberian pakan atau formulasi pakan, cara-caranya bagaimana, tulis di hasil. Pembahasan itu adalah cara analisis datanya. Jadi nanti di bagian analisis data itu adalah dibandingkan dengan studi literatur atau studi pustaka atau yang lain-lainnya. Analisis datanya itu nanti dibandingkan. Kayak contohnya kalau dalam KP saya itu eh, bakteri Vibrio itu dideteksi dengan media khusus. Media khusus itu memiliki beberapa bahan. Ada tiosulfat, siltrat, bile sucrose, segala macam. Dan itu kenapa saya mau di situ menjelaskan kenapa si media ini itu bisa mendeteksi bakteri Vibrio secara spesifik. Kenapa bakteri lain nggak bisa tumbuh di media itu. Nah itu nanti dijelaskan di situ semuanya. Gitu. Jadi di bagian pembahasan tuh lebih membanding-bandingkan dari metode-metode yang sudah dikumpulkan di hasil. Gitu. Oke. Ternyata KP itu serumit ini ya kak. Rumit, Seru. sebetulnya nggak rumit. Kan kakak, kalau kita kan karena kita belum punya informasi apa-apa, jadi kita mungkin mikirnya masih susah banget gitu kak KP Iya, itu. dan itu perlu digarisbawahi, jangan sampai nanti kalian justru mengambil datanya yang salah. Iya. Kayak data angka, kayak untuk membandingkan pertumbuhan dari ikan katakanlah itu bukan KP, itu lebih ke skripsi. Jadi kalau KP itu kalian fokus ke metodenya saja. Oke, berarti untuk milih tema juga harus sesuai dengan keinginan kita ya kak, Iya, biar kita enjoy betul ngerjainnya. betul betul. Oke. Terus nih kak, kan tadi kakak bilang kalau MBKM itu untuk dosen pembimbingnya itu udah di dapat dari, Ya, udah ya ditentukan. kan sudah ditentukan. Nah, ada nggak sih kak tips biar kita itu cocok dan klop sama dosen pembimbingnya? Banyak ngobrol aja. Banyakin ngobrol. Banyak ngobrol, saling ngajak ketemu gitu. Itu sih simpel ya. Sosiologi dasar sebetulnya. Iya, yang Jadi penting kita. ya Terus untuk rangkaian akhir dari KP ini kan ada yang namanya sidang KP ya kak. ya Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti apa kak? sidang KP itu dilakukan sama pembimbing KP-nya. Jadi di situ tidak ada audiens. Jadi cuma biasanya kalau nggak sendiri ya bareng-bareng sama bimbingan mahasiswa bimbingan yang lain. Kayak contohnya misal satu sesi itu ada 4 bimbingan dan itu nanti bisa untuk diadakan sesi tanya jawabnya selama sesi sidang itu dengan mahasiswa bimbingan dan juga nanti diuji sendiri sama pembimbing KP-nya. Jadi Pembimbingnya. justru kalau KP itu lebih bagaimana, apakah kamu nangkep nih selama kamu berdiskusi dengan pembimbing KP-mu, apakah kamu nangkep itu yang diuji sama KP sih sebetulnya. Jadi cukup simpel daripada pastinya daripada seminar proposal dan juga seminar hasil ya. Oke, berarti untuk rangkaian KP mungkin cukup segitu ya kak yang Hmm. aku tanyain, dan mungkin ini kita aku bakal nanya lagi nih. Kira-kira kalau untuk magang mandiri atau untuk magang adik-adik 24 itu kira-kira waktu yang pas itu menurut kakak itu kapan? Karena kan mungkin dari anak-anak 24 itu lagi pada FOMO ikut kepanitiaan dan organisasi gitu ya kak. Mungkin mereka mikirnya magang itu masih bisa nanti-nanti aja gitu. Oke, baik. Jadi yang ini tergantung ya. Aku pernah ada juga yang menanyakan justru lebih jauh daripada itu. Anak 23 juga. Itu ada yang menanyakan lebih jauh kalau misal nanti lulus dari sini tuh mau ngapain. Ini termasuk dari rangkaian itu. Tergantung kalian nanti setelah lulus mau jadi apa. Itu aja. Maksudnya kalau Iya. misal nggak passion di aquaculture katakanlah memang atau mungkin merasa salah jurusan gitu kan. Ya, boleh magang nanti-nantian. Tapi kalau memang kalian pengen punya karir di sini atau pengen punya karir setelahnya itu pengen CV kalian bagus, magang itu lebih berharga daripada organisasi atau kepanitiaan. Itu jujurnya seperti itu ya. Di CV kalian magang itu lebih oke karena itu jatuhnya pengalaman kerja di paling atas, bukan pengalaman sukarela di paling bawah gitu kan. Dan kalau saran dari aku sebagai orang yang udah lulus dan merasa menyesal, lebih baik kalian setiap libur semester tuh magang. Kalau menurut saya, dari yang paling dekat dulu dengan kampus, kemudian nanti bisa pindah lagi kemana yang rada jauhan dikit, kemudian pindah lagi kemana, pindah lagi kemana, pindah lagi kemana gitu.
sampai nanti kalian ujungnya di KP kayak gitu. Jadi kalau bisa setiap libur semester daripada dihabiskan waktunya Iya. lebih baik KP magang aja gitu Bang. Oke, selain bisa buat nambah CV, bisa nambah pengalaman juga ya, Kak. Iya betul. Nah nih, dari pengalaman magang yang udah kakak jalani nih, menurut kakak pengalaman itu berpengaruh nggak sih kak untuk membuka jalan ke prospek kerja di bidang aquaculture? Kalau di aquaculture ya Iya, harusnya bisa. Coba kalau saya sendiri bukannya menyerah, kalau saya pribadi ya bukannya menyerah, cuma memang saya tuh lebih cocoknya ke wirausaha. Jadi prospek kerja ke aquaculturnya sebagai wirausahawan yang di bidang aquaculture itu sangat berpengaruh. Karena banyak detail yang kita tuh nggak bisa dapetin dari kampus. Contohnya, apakah kampus mengajari kamu untuk bernegosiasi dengan pengepul udang faname? enggak Ya, kak. Kita coba diajarin bagaimana cara kita berbudidaya. berbudidaya. Iya, Dan nah itu dia yang saya pikirkan selama kuliah, kita cuma diajarin sama budidaya. Dan untuk pelajaran lagi, mata kuliah KWB itu cuma berapa, 2 SKS atau 3 SKS ya? dua. 2 3 lah ya. Dan itu cuma dilakukan satu kali setelah 4 tahun kuliah. Dan itu menurut saya kurang. Maksudnya kita bisa mau produksi terus hasilnya mau dikemanain? Iya, betul. Ya kan? Kalau misal ada yang bilang, wah ada yang nyari nih, tetap ada yang nyari kok gitu. Ya memang ada yang nyari, cuma gimana kita cara menjualnya juga. Bisa kita dibohongin segala macam gitu kan. Jadi lebih baik ikut magang, karena di magang itu kalau kalian ikut sampai proses panennya, kalian jadi tahu tren harga naik turunnya tuh bagaimana gitu. Jadi bisa lebih menjual hasil yang kita budidayakan aja sih. Itu untuk wirausaha ya. Kalau prospeknya untuk kalian mau bekerja di korporasi aquaculture seperti STP atau CV Prima, itu lebih bagus lagi karena nanti kalian gampang lah untuk masuk ke perusahaan-perusahaan besar itu. Dan apalagi kalau kalian cari tambak-tambak yang independen, itu lebih gampang lagi. Oke, padahal ini prospek kerja di bidang aquaculture itu sebenarnya banyak ya kak. Hmm, Cuman kebanyakan tuh lulusan aquaculture itu mikirnya pasti kalau nggak jadi petambak, ya larinya ke jadi pegawai bank gitu-gitu kan kak. wah, Iya, aduh. karena mereka tuh kebanyakan belum berpikiran yang kalau lulusan aquaculture itu sebenarnya bisa untuk membuka usaha Iya, atau yang lain-lain gitu. Cuman mereka mungkin karena merasa bukan bidangnya, jadi mereka lebih lari ke pekerjaan yang lain. iya, ini menarik, menarik untuk dibahas karena kenapa ya? Tadi kalau antara pegawai bank dengan petambak itu, nah itu justru kalian harus gali dari awal kuliah. Misal nih kalian awalnya dari SMA, oh saya pengen jadi psikolog atau saya mau jadi, sebetulnya saya sukanya di teknik tapi keterimanya di aquaculture gitu kan. Itu sebetulnya kalian milih masuk ke aquaculture itu udah harus tanggung jawab. Kenapa? Karena itu udah kan udah pilihan kan. Iya, sudah bilang. Kalian bisa aja untuk nggak masuk aquaculture, tapi kalian harus tanggung jawab kan karena udah, ya udahlah masuk aja gitu kan. Iya, karena Nah itu kalian harus, kalau memang kalian memang nggak bisa nih di bidang aquaculture, memang nggak passion, carilah kuliah itu sebagai pengatur pola pikir aja. Jadi kalian ikutin masa-masa kuliahnya, terus banyakin part time, banyakin magang, dan itu nanti kan bisa untuk apa ya, improve diri kita kalau misal bekerja tuh gimana gitu. Dan itu kan program di kuliah tuh banyak ya. Kalau di FPK dulu kan ada PMW. iya betul. Sekarang masih ada ya? Masih kak, Masih ada. Terus PKM juga ada kan di masih. Univ gitu. Nah itu kalian ikutin sesering mungkin aja. Kalau misal kalian memang wah udah memutuskan, oke saya aquaculture dan saya nggak passion di sini, saya mau jadi wirausahawan. PMW ikutin, karena itu dapat modalnya yang gampang. Dan itu kalian nanti belajar bikin proposal bisnis segala macam itu dari PMW itu. Dan kalian bisa ngembangin apa passion kalian yang nggak kalian dapetin selama kuliah sebagai aquaculturist Iya, gitu kan. betul. Kayak misal oh saya pengennya jualan baju gitu, tapi kan saya di aquaculture ya udah ikutin aja PMW-nya gitu kan, ada fasilitas. Berarti jangan pasrah ya kak. Iya, Kayak jangan pasrah. misalkan aku bukan passionnya di aquaculture, tapi karena aku masuknya di sini, jadi aku kayak ya udah ngikutin alur aja gitu. Tapi nggak berusaha buat mencari passion kita di mana gitu Iya ya betul, kak. jangan jangan sampai kayak gitu. Lebih baik cari secepat mungkin. Oke, sebelum terlambat ya Betul. kak. Oke nih, dari magang yang pernah kakak jalani tadi, manfaat terbesarnya apa kak menurut kakak? Manfaatnya yang pasti punya pengalaman bisa diceritain ya. Karena magang saya seru banget. Jadi bisa diceritain kemanapun, dan setiap saya cerita kemanapun itu pasti orang-orang selalu
excited. Mungkin iri juga Kak. Jadi sih enggak sih kayaknya. Jadi itu menarik di pengalaman. Dan terus untuk etos kerja pasti ya. Saya karena sebagai anak lapangan di situ yang sampai ikut panen harus ikut sortir 20 ton udang. Wow, Jadi tahan banting aja. Jadi pekerjaan begini mah kecil, saya pernah yang lebih berat gitu. Ya, menarik sih. bisa buat perbandingan antara yang udah dilakuin sama yang belum berarti gitu Iya. ya Kak. Nah oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Pengalaman magang itu benar-benar kerasa nggak sih Kak efeknya di setelah Kakak lulus dari aquaculture gitu? Kerasa, sangat kerasa karena etos kerja ya, pasti ya. Etos kerja, rasa tanggung jawab dimana kalau kalian kan udah berkecimpung di dunia kerja tuh nggak bisa kayak wah ngantuk dikit nih saya skip kelas gitu Iya, nggak udah bisa nggak kayak bisa. gitu kan. Udah serius Jadi ya Kak? iya udah serius, udah makin harus bertanggung jawab. Jadi ya itu yang dirasain. Jadi nggak gampang menyerah. Terus jadi enjoy dalam pekerjaan, bagaimana menghadapi stresnya pekerjaan gitu-gitu. Oke, keren banget ya insight dari Kak Ahmed hari ini. Semoga bisa jadi bekal buat teman-teman aquaculture yang lagi siap-siap magang nih. Dari tadi Kak Ahmed juga udah jelasin syarat-syarat untuk magang apa aja, terus tipsnya bagaimana, terus juga dari pengalaman KP-nya apa aja, mulai dari tema, dosen pembimbing dan lain-lain. Terus juga kita jadi tahu kalau di KP itu sebenarnya nggak rumit teman-teman, tapi sesuai sama apa yang kita mau, tema yang kita mau agar kita enjoy dalam mengerjakan. Oke, nggak kerasa ternyata kita udah masuk di penghujung acara nih Ya. Kak. Terima kasih banyak Kak Ahmed atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi cerita. Terus buat teman-teman yang dengerin jangan lupa disimak baik-baik informasinya yang udah Kak Ahmed sampaikan tadi. Terus terima kasih juga untuk Kak Ahmed yang udah memberikan insight baru buat kita semua. Semoga apa yang udah disampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua ya Kak. Mungkin sebelum aku tutup, Kak Ahmed boleh sedikit ngasih pesan singkat sebagai alumni aquaculture nih buat adik-adik yang mau magang. Rada banyak boleh nggak? Boleh gak apa Kak? Gak apa-apa. Oke, jadi kalau kalian aquaculture itu tapi nggak passion di aquaculture, kalian bisa cari sampingan yang lain. Side apa ya? Side apa ya? Side hustle enggak juga. Side ya pokoknya pekerjaan dari hal lain di aquaculture banyak. Kalian bisa sharing-sharing ilmu kalau kalian nggak mau jadi pelaku gitu ya. Karena kalau kalian tahu dari konten kreator yang bernama Dennis Food Technologies, kalau kalian ngikutin di TikTok, dia anak tekpang yang dia tuh bisa sharing seberapa banyak ilmu tentang teknologi pangan. Kenapa kalau aquaculture kalian nggak berlaku sebagai pelaku aquaculturist, kalian bisa untuk sharing pengalaman-pengalaman itu lewat konten kreator dan lain-lainnya gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Nah, satu kali lagi nih Kak, aku Oke. boleh nanya nggak? Kakak boleh review nggak dari apa yang udah aku tanyain tadi dan seputar Aquatalk ini mungkin Kakak bisa memberikan review dan rating buat program kerja kami berupa Aquatalk ini. Ya, Seberapa bermanfaat buat adik-adik yang mau magang? ya, rating untuk Aquatalk ya. Ya, Oke, baik sekali. Panitianya tepat waktu, nggak seperti narasumbernya. Terus ini juga apa ya? Membuka jalan banget sih untuk teman-teman mahasiswa yang masih bingung, masih tersesat. Jadi kalau kalian nanti banyak denger-dengerin dari Aquatalk ini bersama alumni terus ya. iya Nah, bersama nanti alumni. kalian bisa untuk mendapatkan pencerahan dari kebingungan kalian dan juga bisa untuk membandingkan nih nasib kalian dulu waktu kuliah sama alumni itu gimana gitu. Jadi makin tahu arahnya kemana gitu. Dan keren pokoknya program kerja yang luar biasa dari Himapua. Oke, terima kasih banyak Kak Ahmed. Kalau begitu, Aquatalk hari ini aku cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sampai jumpa di Aquatalk berikutnya. Dadah.